yajibu 'ala zawji nafaqatu zawjati wa mahruha wa 'alaihi laha mut'atun in talaqaha wa 'ala malikil abid wal bahaim nafaqatuhum. Melanjutkan setelah bab nafkah, kewajiban memberikan nafkah orang tua kepada anak, kemudian anak kepada orang tua, kemudian wajib juga memberi nafkah seorang suami kepada istri. Ini wajib. Jadi kalau suami kepada istri kewajibannya itu selama istri itu taat kepada suami, maka kewajibannya mutlak. Ya, sehingga kalau tidak memberikan nafkah kepada istri, maka itu hukumnya dosa dan menjadi utang bahkan. Wa mahruha wa 'alaihi laha mut'atun. Kemudian wajib juga memberikan mahar. Jadi mahar yang telah disebutkan dalam akad itu harus diberikan. Kemudian juga wajib memberikan mut'ah in talaqaha, ketika wajib suami memberikan mut'ah kepada istri. Mut'ah itu adalah malun fi muqabalatil wahsyah. Jadi ketika ada suami menceraikan kepada istrinya belum diapa-apakan, nah itu memberikan pangbubungah suami kepada istri. Intolaqah, kalau suami yang menceraikan istri itu diwajibkan untuk memberikan mut'ah, mut'ah intolaqah. Kemudian wa 'ala malikil abid wal bahaim nafaqatuhum. Wajib kepada pemilik budak wal bahaim, bahaim hewan ternak ataupun hewan apa saja, hewan peliharaan yang memelihara hewan, burung ataupun kelinci, ayam ataupun yang lainnya. Pokoknya orang yang memelihara hewan wajib memberikan nafkah. Nafkah itu maraban artinya. Jadi wajib memberikan maraban. Jadi jangan sampai henteu maraban, ongko dikurung tapi henteu diparaban. Nah, itu haram kalau henteu maraban hewan peliharaan dalam keadaan dikurung. Beda kalau dilepas gitu. Kalau dilepas suruh nyari sendiri, nah itu tidak apa-apa kalau seperti itu. Jadi kalau dikurung itu di dalam hadisnya itu ada seorang wanita ahli ibadah pada zaman Rasulullah SAW, tapi dia masuk neraka disebabkan hanya karena dia itu punya kucingnya itu dikerem, dikurung, tidak dilepas, dan si wanita tersebut tidak memberikan makan kepada kucing tersebut sampai mati kucingnya tersebut karena kelaparan. Nah, ini disebutkan dalam hadis, si wanita tersebut dia masuk neraka kata Rasulullah. Kemudian wa alla yukallifahu minal amal ma la yutiqunahu. Kemudian tidak boleh juga seseorang yang memiliki hewan, baik hewan ternak ataupun hewan peliharaan, tidak boleh memaksa pekerjaan yang tidak dimampui oleh si hewan tersebut. Umpama gue punya kuda digunakan untuk narik delman. Kuda itu udah berat gitu, tapi terus dipaksa. Nah, ini nggak boleh, haram, dosa. Wala yadribuhum, dan juga tidak boleh memukul tanpa hak. Mukul hewan tanpa hak. Beda kalau hewannya itu magol umpamanya, sulit, bandel hewannya, pukul boleh. Tapi kalau iseng umpamanya, ngeplak hewan, ngeplak sapi, ngeplak kambing, ngeplak kuda, mencambuk, nggak boleh kalau tanpa ada hak, tanpa ada alasan yang benar. Kemudian wajibu 'ala zaujati ta'atuhu fi nafsiha illa ma la yahillu. Wajib bagi setiap istri wajib taat kepada suami pada dirinya. Illa ma la yahillu artinya seorang istri tidak boleh menolak ketika diajakkan berhubungan suami istri oleh suaminya. Illa ma la yahilu, kecuali pada hal-hal yang tidak halal. Nah, ini jadi istri itu ya jangan karena alasan capek kemudian enggak mau melayani suami, walaupun suami juga harus tahu kondisi. Kalau istrinya dalam keadaan capek atau dalam keadaan enggak mood, ya
Jangan maksain gitu. Jangan egois. Tapi kalau seumpamanya pas dina suami egois, dia kepingin padahal si istrinya dalam keadaan capek. Nah, si istrinya ya wayahna, dia harus mau. Kemudian wa alla tasuma wala takhruja min baiti illa biidni. Seorang istri tidak boleh berpuasa sunnah di rumah padahal suaminya ada di rumah, dan juga tidak boleh keluar dari rumah dalam keadaan tanpa seizin daripada suami. Jadi ini kewajiban istri. Jadi istri nggak boleh berpuasa sunnah tanpa seizin suami ketika suaminya ada di rumah. Karena ya sewaktu-waktu takutnya suaminya itu butuh kepada si istri, butuh hubungan suami istri, maka dia wajib untuk melayaninya. Jadi makanya dosa seorang istri kalau semuanya dia maksa suaminya ada di rumah, enggak diizinin, masa puasa aja enggak diizinin gitu. Kata istrinya maksa dia. Kalau maksa maka pahala puasanya diberikan kepada suami, istrinya cuma dapat dosanya aja. Kemudian wala takhruja min baiti illa biidni, enggak boleh seorang istri keluar dari rumah tanpa seizin daripada suaminya. Jadi wajib izin. Izinnya setiap akan keluar ya izin, setiap akan keluar izin. Jadi enggak izin permanen. Udah ada kamari gede, kemarin juga udah dikasih izin, sekarang enggak usah izin lagi, enggak bisa. Harus selalu izin. Itu di antara kewajiban-kewajiban. Kemudian pasal berikutnya adalah minal wajibatil qalbiyati al iman billahi wa bima jaa anillah. Pasal menerangkan tentang hal-hal yang wajib terhadap hati. Jadi kita punya hati, itu apa saja kewajiban hati, yang mana innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah tidak memandang kepada badan, tidak memandang kepada jasmani, fisik, tidak. Tapi yang menjadi fokus pandangan Allah itu adalah hati. Sehingga orang yang akan bisa bertemu dengan Allah, mendapatkan keridhaan Allah adalah orang-orang yang datang dengan qalbin salim, dengan hati yang selamat. Hati yang selamat, hati yang seperti apa? Kemudian kita punya hati seperti apa sih? Harusnya kita punya hati harus seperti apa? Nah, makanya di sini ada kewajiban hati. Apa yang wajib ada tertanam di dalam hati kita, di dalam hati setiap manusia, di dalam hati setiap mukmin, hati setiap muslim. Yang pertama, kewajiban hati adalah al-imanu billah. Wajib iman, wajib percaya kepada Allah. Wa bima jaa anillah, dan apa saja yang datang dari Allah. Ini wajib percaya. Wajib percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu wujud, Allah itu qidam. Nanti akan diterangkan di selanjutnya tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah, yang kita harus meyakini akan hal itu, bahwa Allah itu wujud, ada, Allah itu qidam terdahulu, Allah itu baqo kekal, Allah itu mukhalafah lil hawadits, Allah itu beda dengan makhluk, Allah itu qiyamu binafsi, Allah itu enggak butuh kepada tempat, enggak butuh kepada pencipta, enggak butuh kepada siapa-siapa. Itu sifatnya Allah seperti itu. Sifatnya Tuhan itu seperti itu. Enggak boleh Tuhan butuh kepada orang lain, enggak boleh. Tuhan itu ya harus mandiri. Tuhan itu, kalau yang masih butuh kepada orang lain bukan Tuhan namanya. Butuh tempat bukan Tuhan. Ustaz, umpamanya Allah kan juga butuh tempat. Allah kan tempat. Di mana? Katanya di aras. Allah itu di aras, nempatkan Allah di aras. Nah, Allah nggak butuh tempat. Aras itu adalah kekuasaan kerajaannya Allah. Kemudian kursi itu adalah kursi Allah. Bukan berarti Allah duduk di atas kursi. Duduk di atas kursi butuh tempat. Enggak. Allah nggak butuh tempat. Hanya makhluk yang butuh tempat. Semua selain Allah itu butuh kepada tempat. Hal gaib pun, angin pun butuh tempat. Nah itu jadi kita harus percaya kepada Allah. Mukhalafah lil hawadits, qiyamu binafsi. Wahdaniyat Allah Maha Esa, tidak ada duanya. Kemudian wahdaniyat, qudrat, Allah Maha Qudrat.
Allah Maha Kuasa. Jadi segala sesuatu itu adalah merupakan kuasa Allah. Jadi apapun yang terjadi itu adalah kuasa Allah. Kudrah dengan irodahnya. Jadi iradah itu berkehendak. Semua sudah dikehendaki oleh Allah. Apapun yang terjadi di dunia ini semuanya itu sudah merupakan kehendak dari Allah. Makanya dalam salah satu dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, beliau sahabat Abdullah bin Abbas meriwayatkan kuntu radifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah dibonceng oleh Rasulullah, dibonceng di atas unta. Nah, ketika saya sedang dibonceng di atas unta oleh Rasulullah kemudian berkata, ya gulam, kata Rasulullah, wahai anak kecil. Rasulullah itu memanggil dengan sapaan ya gulam, anak kecil. Kalau di kita nak, kalau di kita itu jang, tong, cung kalau di Jawa. Nak, jagalah pesan. Beliau berpesan, kata Abdullah bin Abbas, saya dibonceng oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah memandang saya, kemudian berkata, jagalah dariku beberapa nasihat. Yang pertama adalah ihfadillah yahfadka. Harus menyembah kepada Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan satu apapun. Menyekutukan, bersyirik kepada Allah. Kita harus sembah Allah. Allah memerintahkan kita kepada sholat, lakukan sholat. Allah memerintahkan kepada kita puasa, lakukan puasa. Allah memerintahkan kepada kita untuk taat kepada orang tua, taat kepada orang tua, hormat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Allah memerintahkan kepada kita untuk zakat, keluarkan zakat. Itu artinya kita menjaga hak Allah. Apapun perintah Allah, lakukan perintah Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah menyekutukan Allah dengan apapun. Jadi jangan sampai kita menyekutukan Allah dengan satu apapun. Menyekutukan Allah artinya kita menyembah Allah. Kita yakin Allah itu Tuhan. Tapi umpamanya meyakini juga ada kekuatan selain kekuatan Allah. Nah, itu menyekutukan Allah. Syirik itu namanya. Ada satu kekuatan selain kekuatan Allah. Itu syirik. Ya. Makanya termasuk dalam konteks sekarang ya. Dulu itu dalam hadis Nabi mengatakan la adwa wala tayyarata. La adwa. Kata Nabi itu la adwa. Enggak ada penyakit menular. Kata Nabi itu enggak ada penyakit menular. Nah. Jadi Nabi mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular. Tapi di sisi lain Nabi mengatakan jangan kau satukan antara onta yang sakit dengan onta yang jangan kau satukan onta yang sehat dengan onta yang sakit. Takut ke bawah sakit yang sehatnya. Tapi di sisi lain Nabi mengatakan la adwa. Tidak ada penyakit menular. Artinya tidak ada penyakit menular. Tidak ada satupun penyakit yang bisa menular dengan sendirinya. Penyakit itu bisa menular karena ditularkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ditularkan oleh Allah, maka demi Allah penyakit apapun gak bisa nular. Corona cina cepat menularnya. Itu karena kehendak Allah. Itu karena kuasa Allah. Yakin kita itu seperti itu. Jadi Corona ini orang-orang panik, kita panik, takut terhadap penyebaran COVID-19 ini. Itu yang harus kita yakini. Jangan meyakini bahwa Corona dengan dzatiyahnya virus itu bisa membahayakan. Jangan menganggap bahwasanya virus itu bisa membuat orang sakit. Jangan pernah meyakini bahwasanya virus itu bisa membuat orang bahkan meninggal. Bahkan virus itu bisa menyebar atau bisa menular. Jangan menganggap seperti itu. Tapi yang harus kita yakini itu dia itu menular karena ditularkan oleh Allah. Dia itu menimbulkan sakit karena dijadikan
Allah yang membuat, memang Allah menghendaki dia itu sakit, gitu. Karena tanpa ada virus pun orang wayah sakit ya sakit aja, orang wayah mati ya mati aja, gitu. Jadi la adwa sebenarnya nggak ada. Itu yang harus kita yakini. Menular pun nggak ada yang menular sebetulnya. Kalaupun kata dokter, oh ini penyakit menular, ini karena memang oleh Allah ditularkan oleh Allah yang menularkannya. Jadi semua sudah merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, ihfadillah, jaga hak-hak Allah. Kalau kita sudah menjaga hak-hak Allah, kita beribadah, kemudian kita tidak meyakini bahwa hanya Allah yang bisa memberikan kemanfaatan, hanya Allah yang bisa memberikan kemadharatan, hanya Allah yang akan bisa menjaga, hanya Allah yang akan bisa menyelamatkan, hanya Allah yang bisa memberikan kesehatan. Oleh karena itu meminta nanti di dalam lanjutannya hadis ini, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau mau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau ingin memohon pertolongan, mohon pertolongan kepada Allah. Ini pesan Rasulullah. Jangan kepada yang lain mohon pertolongan. Jangan kepada yang lain kau meminta, tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin yang bisa memberikan pertolongan, yang bisa memberikan kemanfaatan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya benar secara medis, secara klinis bahwasanya wabah ini adalah wabah yang sangat cepat penyebarannya. Dan kita syariatnya kita juga tetap kita dianjurkan harus berikhtiar menjaga diri dengan cara tidak kontak dengan orang lain, menghindari kumpul-kumpul, dengan cara menjaga kesehatan, makan yang sehat, makan sayuran, makan vitamin, umpamanya olahraga yang cukup, umpamanya. Nah, kita menjaga kebersihan, selalu menjaga wudhu. Nah, itu merupakan ikhtiar untuk mendapatkan kesehatan. Nah, tapi yang terpenting yang harus kita yakini bahwasanya sebagaimanapun kita menjaga kesehatan, wayahna kena, demi Allah pasti kena. Tapi orang yang dia hidup umpamanya bareng dengan orang yang positif corona umpamanya. Dengan yang positif corona, dia makan bareng. Bahkan dia minum bekas orang yang terkena corona umpamanya. Kalau Allah jaga, dia tidak akan ngapa-ngapain. Dia tidak akan mendapatkan kemudaratan sedikit pun. Jadi kalau ada orang yang setelah dengan berinteraksi dengan orang yang corona, kemudian dia terpapar, kemudian dia kena, kemudian dia positif juga umpamanya, karena memang dia sudah dikehendaki untuk seperti itu. Itu yang harus kita yakini. Jadi jangan terlalu nyalahin orang. Oh, gara-gara saya salaman dengan si eta, akhirnya saya begini. Gara-gara saya dekat dengan orang yang pilek, akhirnya saya pilek juga. Aduh, tadi saya di masjid bareng dengan dia itu kan batuk dengan pas pinggirin saya dia batuk, nggak ditutup. Mungkin virusnya nyebar ke saya. Gara-gara. Jangan mengatakan gara-gara. Jangan mengatakan gara-gara. Makanya Syekh Fudail bin Iyad mengatakan bahwa dalam salah satu dari 5 pesannya, Syekh Fudail bin Iyad mengatakan bahwasanya innama asabaka min musibatin faqul dzalika biqadaillah. Apapun musibah yang menimpa kepadamu, maka katakan dzalika biqadaillah, itu adalah merupakan takdir Allah, keputusan Allah. Hatta tadfa'al malamah an ghairik, supaya kau tidak banyak nyalahin orang. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun ketika kita meyakini seperti itu, tetap syariat ikhtiar harus kita lakukan. Harus juga kita bersyariat. Nah, karena tadi Nabi juga mengatakan bahwasanya jangan kau satukan onta yang sehat dengan onta yang sakit. Jadi jangan disatukan yang sehat dengan yang sakit, jangan disatukan kata Nabi. Nah, ini artinya secara syariat kita harus berikhtiar. Tapi secara hakikat penyebaran, datangnya penyakit itu
hanyalah karena memang Allah sudah menghendaki dia itu sakit. Dan yakinlah bahwasanya di dalam masalah sakit ini, di dalam masalah penyakit ini, sejak zaman dulu ada yang namanya taun ya, penyakit, wabah penyakit yang ya menular, sangat menular. Sampai dalam riwayat itu disebutkan bahwasanya ada 2 tokoh sahabat, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah dan sahabat Jabir ya, bin Abdullah, itu yang meninggal dikarenakan wabah taun. Syariatnya dikarenakan wabah taun. Itu ketika taun ataupun penyakit wabah yang datang semacam taun, kalau sekarang semacam corona, itu adalah ketika ada orang yang bersabar, umpamanya musim taun, tapi kita sabar, kita nggak kemana-mana, karena kita meyakini bahwasanya tidak akan menimpa kecuali atas izin Allah, dan kita sabar. Kalau ayahna mautnya wis maut, gitu. Sabar dengan keyakinan seperti itu. Mau kena, mau nggak kena, dia akan mendapatkan pahala mati syahid. Contoh seperti orang yang terkena corona umpamanya, orang yang terkena corona, kalau secara syariat mengenes, orang yang terkena corona itu nggak dimandikan, nggak ditayamuman, nggak disolatkan, ya keluarganya nggak bisa ngurus, nggak bisa lihat, harus ada prosedur sendiri, langsung dikuburkan oleh tim medis gitu, oleh tim sendiri. Nah, dia keluarganya tahu-tahu di kuburan aja gitu aja, nggak bisa lihat wajahnya, nggak bisa lihat apa, nggak bisa gitu. Secara syariat ngenes, tapi secara hakikat mungkin Allah itu sayang kepada orang itu. Kenapa sayang? Karena Allah ingin menjadikan dia mendapatkan pahala mati syahid. Karena orang yang meninggal oleh wabah semacam itu, dalam keadaan dia sabar, dalam keadaan dia mengharapkan pahala dari Allah, dalam keadaan dia yakin bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan kemanfaatan dan kemudaratan kecuali Allah, maka dia akan mendapatkan ka'ajri syahidin, pahala orang yang mati syahid. Ya, makanya itu yang pertama di sini kewajiban kita iman kepada Allah. Jadi dalam hadis tadi, dalam hadis Abdullah bin Abbas, Nabi mengatakan, wahai Abdullah, jagalah Allah, maka Allah akan selalu menjagamu. Jadi kalau kita selalu menjaga hak-hak Allah, beribadah karena Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun, maka pasti Allah yang akan menjaga kita. Kalau Allah sudah menjaga kepada seorang hambanya, maka demi Allah tak akan ada satupun yang akan bisa mencelakakan dia. Itu. Dan yang kedua, ihfadillah, jagalah Allah, maka Allah akan berada di hadapanmu. Artinya Allah akan selalu menolongmu. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau mau minta, minta kepada Allah. Yang keempat, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau mau minta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Mungkin kita panik. Orang-orang panik sekarang itu. Butuh pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Dan ingat bahwasanya setiap malam Allah itu turun ke langit dunia. Setiap malam Allah nantang kepada hambanya. Di sepertiga malam Allah turun, kemudian Allah mengatakan kepada hambanya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, siapa di antara kalian yang ingin meminta kepada aku, mintalah saat ini, aku kasih. Yang punya hajat minta kepada aku kasih. Yang punya dosa minta ampun kepadaku, aku ampunkan. Ditantang oleh Allah setiap malam. Itu Allah turun ke langit dunia. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu. Bangun di sepertiga malam, bangun di separuh malam, sholat, minta kepada Allah. Maka yakin itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah dan diberi keselamatan, kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Aku qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.